Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ayat yang ke-19 dan 20 surah Al-Baqarah. 19 dan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auqa saybin minas sama'i fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqun. Jadi ayat ini bercerita tentang kondisi orang-orang munafik. Ya, perumpamaan tentang orang-orang munafik pada pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas tentang orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api, tapi apinya kecil di tengah kegelapan. Kemudian diberikan lagi perumpamaan kasayyibin, seperti seperti hujan minas sama yang turun dari langit, tapi fihi zulumatun, ada kegelapan, yang mana fihi dalam malam yang dalam hujan yang turun dari langit itu ada kegelapan, warodun, ada guntur, wabarkun, ada petir. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka orang-orang munafik itu menjadikan asabi, yaitu jari-jari mereka, fi azanihim, pada telinga mereka, min sawaikil, karena takut yang namanya petir atau guntur. Hazarul mauti, takut akan kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, Allah itu muhit, itu melingkupi orang-orang yang kafir. Yakadul barku yahtofu absarahum, hampir saja barku, petir itu, yahtofu, menyambar absarahum, pandangan mereka. Kullama ado'ah lahum, setiap kali ado'ah, api itu bercahaya bagi mereka, masyau, maka mereka berjalan pihi di malam hari itu. Wa idza aslama, jika saja pada itu tiba-tiba datang kullama ado'ah, setiap kali petir itu menyambar, maka kan bercahaya itu kalau ada petir. Nah, mereka jalan kayak kita di malam hari. Kalau ada petir kan di malam hari kita jalan karena jalanannya kelihatan. Masyau pihi, maka mereka berjalan di dalam petir itu atau di malam hari itu. Wa idza atlama, tapi kan ketika petir itu sudah hilang, menjadi lagi azlama, menjadi gelap. Alaihim qomu, mereka berhenti, enggak jalan lagi. Walau sya'allahu, ya kalau saja Allah menghendaki, la zahaba bisamihim wa absarihim, maka Allah akan menghilangkan pendengaran mereka dan juga pandangan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Ini yang menarik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai tentang sayyibim minas sama, yaitu mengenai tentang turunnya wahyu atau turunnya petunjuk, itu merupakan bagian dimaksud dengan sayyibin minas sama atau hujan dari langit. Sekarang masuk zulumat, kegelapan. Nah, ini tafsirannya kenapa zulumat, karena kegelapan itu banyak sedangkan nur itu satu. Wa zulumatu hiya as-sifatu nafsaniyah. Ini dia, bahwa kegelapan itu adalah sifat-sifat pada diri kita, sifat-sifat yang buruk tentunya yang kita miliki. Wasyukuk khayaliyah, dan keraguan-keraguan yang hanya bersifat fantasi, wahmiyah dan ilusi. Wasawisu syaitoniyah, dan juga was-was yang bersifat syaitoniyah. Kemarin kita sudah bahas syaitoniyah berasal dari kata syutun, artinya jauh. Jadi prasangka-prasangka yang syaitoniyah, prasangka-prasangka yang menjauhkan kita daripada kemantapan keimanan ataupun kemantapan hati. Mimma tuhayyiruhum, semua tadi itu sifat nafsaniyah, syukuk khayaliyah, wahmiyah dan wasawis syaitoniyah itu tuhayyiruhum, membuat mereka bingung. Wa tuhishuhum, dan membuat mereka takut, dari kata wahsya. Sedangkan makna ra'dun, yaitu guntur, awal ra'du huwa tahdid al-ilahi, yaitu adalah tantangan ilahi. Jadi guntur kan menggelegar, itu semacam tahdid ataupun tantangan ataupun juga semacam ancaman ilahi
wal wa'id kohri, dan juga janji yang yang kohri, yang murka, yang kuat. Al warid bil Al-Quran wal ayat wal asaril al masmu'ah, yang terdapat dalam Al-Quran, ayat-ayat, dan juga asar. Ya, ini asar ini hadis Nabi dan juga perkataan para sahabat dan ulama yang didengar, ya maksudnya yang kita dengar di Al-Quran, ayat dan hadis. Wa musyahadatu mimma yuhawwibuhum, dan mereka menyaksikan mimma yuhawwibuhum, dari khawwapa yuhawwibuh, bahasanya fa'ala yufa'il, dari penyaksian yang mana yuhawwibuhum, membuat mereka takut. Kalau hopa ya hofu kan takut, ini membuat takut. Dari kata apa nih? Ya, hopa ya hofu, haupan wa makhofatan. Ini penting sekali juga mengingat tasrif lagi gitu. Fayufidu, karena mereka menyaksikan sesuatu yang menakutkan, fayufidu adna inkisarin liqulubihim, sehingga memberikan faedah adna, paling tidak paling rendah, inkisar, yaitu hatinya retak, liqulubihim at-toghiyah, hati retak, hati yang toghiyah, hati yang keras atau hati yang sudah melampaui batas. Jadi adanya hal-hal yang membuat kita takut dalam hidup ini, misalnya gempa bumi, tsunami, tiba-tiba orang tiba-tiba tobat semua gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Jadi yang itu maksud daripada ro'dun, yaitu guntur itu ya semacam peringatan ataupun hal-hal yang membuat manusia kaget dan takut. Nah, itu membuat inkisar, membuat semacam hati kita retak di dalam. Wa inhizamin linufusil adiyah, ya untuk mengguncang linufusihim, terhadap ya batin mereka, jiwa mereka, al-abiyah, yang abai, yang menolak untuk mendapatkan petunjuk. Nah, sedangkan al-barku, kilat itu kualawami an-nuriyah. Jadi barku itu adalah kadang-kadang orang munafik ya seperti kita-kita ini itu mendapatkan lawami ataupun juga ya kilatan-kilatan kecil yang bersifat cahaya, ya dapat inspirasi, dapat petunjuk. Wa tanabbuhat ar-ruhiyah, yaitu ya tanabbuhat kesadaran-kesadaran yang bersifat rohani. Tanabbuhat itu dari kata tanbih, nabbaha. Kalau tanabbuhat itu bahasanya kan tapala, artinya tersadarkan secara ruhaninya. Inda sima'il wa'di, ketika mendengarkan wa'di, yaitu peringatan. Wa tazkiril ala'i, dan juga wa tazkirul ala'i, dan juga mengingatkan tentang al-ala, saya lupa apa artinya. Wa nu'ama, dan juga nikmat-nikmat. Jadi barku itu ya mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat. Mimma yut'imhum, dari apa yang Tuhan beri makan kepada mereka, yang memberi nikmat. Wa yurjihim, dan memberikan harapan kepada mereka. Jadi menariknya ayatnya ya, zulumat, kegelapan diri batin, ro'dun itu tadi adalah guntur, goncangan dalam kehidupan yang kita alami. Kemudian barkun, kilatan, itu bersifat petunjuk. Jadi urutannya menarik, gelap dulu, diguncang, baru dikasih petunjuk gitu kan. Iya, itu menariknya. gelap, kemudian diguncang, ditakutin, akhirnya muncul petunjuk gitu. Tapi masih kecil, sebentar gitu. Terus hanya barkun, hanya kilatan yang singkat. Makanya di sini dikatakan yut'imhum, yang memberikan mereka makan batin, tentunya wa yurjihim, dan memberikan mereka harapan. Wa yufidhum, sehingga memberikan mereka faedah ataupun manfaat. Adna syaukin, yaitu paling rendahnya kerinduan. Wa mailin, dan juga kecenderungan ilal ijabah, kepada keterjawaban. Kemudian
Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqil hazaral maut. Jadi mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga mereka minas sawa'iq kenapa seperti itu? Karena ada petir atau guntur hazaral maut, karena mereka takut. Kenapa di sini dikatakan mereka, apa maksudnya menjadikan tangan-tangan jari-jari mereka itu di telinga mereka? Nah, di sini dikatakan yaitu yatasyagaluna anil fahmi. Mereka itu yatasyagalun, mereka bersibuk dengan anil fahmi, ya tentang pemahaman. Yatasyagaluna anil fahmi, mereka bersibuk bil malahi, mereka bersibuk dengan malahi, sesuatu yang membuat lahun, bersenda gurau. Apa mereka sibuk dengan senda gurau, melupakan fahmi, melupakan pemahaman, makanya telinga mereka ditutup. Sekarang mereka melupakan paham karena bimalahi, dengan bersenda gurau. Ya, begitu. Ya tasyagaluna anil fahmi, mereka lupa pemahaman dengan apa? Malahi. Dengan apa tadi itu malahi? Ya bersenda gurau. Wal malaib, ya bermain-main. An sima'il ayatil wa'id, ya daripada mendengarkan ayat-ayat yang mengenai tentang janji balasan kan, wa'dun kan janji, wa'id ya janji tentang balasan. Jadi ya tentu ayat-ayat di sini ya bukan sekedar ayat Al-Quran, tapi ya apa yang kita lihat di kehidupan juga. Walikai layan ja'pihim, layan ja'ah, agar layan ja'pihim, agar apa? Mendengarkan ayat itu tidak berhasil pada mereka. Jadi mereka tutup, jadi tutup telinga, nggak mau dengar gitu, disuruh paham nggak mau gitu. Nah itu ya kita sih hidup ini kadang-kadang sudah banyak tanda, banyak hal, ya kita nggak paham-paham gitu. Ada astronot yang kemarin itu yang berangkat ke bulan, dia yang cewek itu cerita bahwa dia lihat bumi itu kayak perahu katanya, perahu di tengah kegelapan. Kan dia kalau bumi kan dikena matahari cuma sepotong, kan sebagiannya gelap. Dia bilang, saya lihat bumi itu seperti perahu di tengah lautan kegelapan. Saya bilang, wah itu pasti buat takjub sekali itu ya, bisa lihat itu begitu luar biasa. Karena kan tidak pernah mungkin bumi itu kita lihat dia utuh, karena dia ada posisi di mana dia enggak kena semua matahari. Dia bilang, saya lihat bumi itu seperti perahu dalam kegelapan yang tanpa batas. Gimana? Itu indah sekali pasti lihat itu. Pasti tergoyah hati itu. Itu ayat-ayat ayat-ayat tentang kehidupan setelah mati, bahwa hidup ini ya ternyata lebih luas ketiadaan, lebih luas kegelapan itu dibanding terang menderang ini. Cakupan matahari itu tidak terlalu. Iya, tidak terlalu. Dia kata teman ya, dia bilang sebenarnya cahaya matahari itu luas sekali, cuman yang bisa tangkap itu harus ada materi yang harus ada materi yang menangkis. Ya, dia menjadi nampak. Sebenarnya menurut teman itu, seluruh alam semesta ini bercahaya, cuman tidak ada materi yang membuat dia nampak gitu. Jadi seperti perahu, karena yang menampakkan cuma sedikit. Yang tertangkap. Kira-kira bawa ke ini tuh, ke dalam dunia tasawuf. Bagaimana? Misalnya itu kan cahaya itu akan tampil sesuai wadah yang kita iya. Betul. Sesuai wadah. Kalau makanya harus wadahnya diperbesar. Iya. Kalau semakin besar cahaya itu tampil, maka wadahnya harus luas, harus besar. Kayaknya seperti niat kita tuh misalnya mau bikin itu makin memperbesar, walaupun hasilnya kita nggak tahu kapan. Mau bikin untuk mahasiswa, bagaimana kegiatan itu kan berpengaruh besar, walaupun nggak bisa kita langsung merasakan hari esok gitu. Ya Allahu a'lam kapan gitu.
Jadi misalnya kita semua ini dilingkupi cahaya, Ya. cuma kapasitas Iya, cahaya yang kapasitas. kita dapat itu tergantung dari kapasitas Ya. yang kita siapkan. Mungkin kita bisa juga sebut kapasitas cermin yang kita punya gitu. Itu dia. Fayaqta'uhum anil lazzatil tabi'iyah bihammil akhirah. Fayaqta'uhum, yang mana pemahaman itu memutus mereka daripada lazat at-tabi'iyah, kelezatan materi. Dari mana kata aneh? Ya, qata'ah. Bihammil akhirat, dengan apa? Dengan punya keinginan mengenai tentang akhirat. Kenapa? Bagi orang-orang yang orang-orang yang munafik, orang munafik ini kategori munafik, al-inqita'u anil lazzatil hissiyah wa mautuhum. Karena mereka cuma kapasitasnya begitu. Dia pikir, dia pahami bahwa kehidupan itu apa yang dilihat di panca indera. Al-inqita'u terputus dari kelezatan indrawi hissiyah itu, huwa mautuhum. Itu kematian bagi mereka. Sedangkan seorang sufi ya tidak melihat seperti itu. Makanya Abu Yazid Bustami punya syair itu bagus sekali. Hayati pi mamati, mamati pi hayati. Jadi kehidupanku itu ada dalam kematianku dan kematianku ada dalam kehidupan. Karena kematian itu gerbang seseorang menuju kehidupan yang lebih luas. Kalau kita kan terbatas di tempat ini, waktu ini, dan kondisi seperti ini. Wallahu qadirun alaihim, Allah itu berkuasa terhadap orang-orang yang berkuasa terhadap orang-orang yang munafik. Qati'un iyahum, Allah berkuasa memutus mereka antil kalazza al-ma'lupah, yaitu dari kelezatan yang ma'lupah, yang dekat, bimautit tabi'i, dekat dengan kematian badan ataupun materi. Qudratul muhit bisyai, yang mana keberkuasaan Tuhan qudratul muhit, keberkuasaan mencakupi bisyai terhadap sesuatu, alladzi la yaputuhu minhu, yang mana tidak akan bisa hilang darinya. Fala faidata li hazrihim, maka tidak ada faedah untuk menakuti mereka lagi. Yakadul barku, hampir saja, yakadu kada yakadu. Maka ini kan yakadu saudaranya kana. Saudara kana juga. Ya, saudaranya kana ini yakadu. Dia butuh isim dan butuh khobar. Tapi kalau yakadu ini selalu khobarnya fi'il mudhari'. Makanya di sini yakhtopu. Jadi yakadul barku ismul kada marfun walamatun dhammatun, yakhtopu fi'il mudhari'. Jumlah ya? Ya, jumlah. Dia harus jumlah fi'liyah dan biasanya harus fi'il mudhari'. Jumlah pilih dan selalu dia jumlah pilih kabarnya ini. Ya, selalu yakadu itu sama asa juga. Asa, selalu asa juga khobarnya jumlah fi'liyah. Apa artinya tadinya? Yakadu hampir. Ya, hampir saja al-barku, yaitu kilat itu, al-lami nuri, yaitu lami nuri, kilatan nuri, kilatan cahaya, yakhtopu, itu menyambar absarhum, pandangan mereka. Itu apa artinya? Maksud dari absar itu atau pandangan itu adalah ukulahum al-mahjubah, yaitu akal mereka yang terhijabi bin an-na'as, dengan na'as itu ketertiduran. Na'isayan asu kan artinya tertidur gitu, mengantuk. Anin nuril hidayati wal kasbi, ya hampir sebenarnya mau kena mereka dapat petunjuk, tapi ya makanya di sini dikatakan hampir, artinya nggak kena gitu. Jadi mereka nggak dapat kilatan cahaya itu. Nah, maksudnya tidak kena adalah akal mereka terhijab dari cahaya petunjuk dan penyingkapan.
It's al-aklu basarul qalbi, karena akal itu adalah mata daripada hati ataupun basar, ya penglihatan dari hati. It's al-aklu basarul qalbi, karena akal itu adalah penglihatannya hati. Aku di sini posisinya mubtada. Oh ya, mubtada. Nah, kabarnya basarul qalbi. Kullama adha'a lahum ma syau bihi. Setiap kali adha'a petir itu bercahaya untuk mereka, masyau, mereka berjalan. Nah, jadi setiap kali mereka dapat petunjuk dikit, mereka jalan tuh, bersuluk sedikit. Jadi cerita suluk juga nih. Jadi ketika dapat lagi inspirasi, zikir lagi gitu. Cerita itu Iya, cerita. jadi ada lagi kelihatan cahaya, Jalan lagi. Tapi tiba-tiba hilang lagi cahaya, berhenti lagi gitu. Nah, ini hidup kita sekali ini. Ada lagi kesadaran, ngaji lagi, baca Quran lagi, berbuat baik lagi. Saya pikir kenapa panjang bahas orang munafik, karena mayoritas manusia di dunia ini munafik dalam pengertian seperti ini. Ya, bukan yang misalnya bicara A kemudian B, tapi dalam artian konteks dirinya sendiri. Iya, betul. Jadi makanya panjang sekali. Kayak kita sekali nih, dapat cahaya, jalan, ayo buat baikan, sedekah. Berhenti lagi, selesai sedekah, kita bergosip lagi, mencemooh lagi, gini dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan menariknya, kullama adha'a lahum ma syau bihi ai tarakku wa qarubu, yaitu mereka tarakku, naik. Kan dari kata marokil ubudiyah kan itu dari kata rokok, naik. Wa qarubu, mereka mendekat, min qabulil haq wal huda, mendekat dari mendapatkan al-haq, kebenaran, dan huda, dan mendapatkan petunjuk. Wa idza, dan ketika adlama, ketika gelap, alaihim, ketika gelap terjadi pada mereka, kok berhenti, nggak jalan lagi. Berhenti, sudah. Makanya istiqomah itu menarik sekali. Orang yang berat. Ya, di sini sabatu ala hayratihim fi zulumatihim. Apa maksudnya adlam alaihim qaum? Ya, mereka sabatu tetap ala hayratihim, tetap bingung. Fi zulumatihim, dalam kegelapan mereka. Nah, kegelapan mereka ini maksudnya ya tadi sifat-sifat nafsaniyah, sifat-sifat ego yang kita punya. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, jika Allah menghendaki maka Allah bisa menghilangkan pendengaran dan pandangan mereka. Kenapa? Litomsi abhamihim wa ukulihim, karena dihapusnya pemahaman mereka dan juga akal mereka. Litomsi abhamihim wa ukulihim wa maha nurah istidadihim, dan Allah menghapus cahaya kapasitas ataupun mahayamhu, menghapus nurah istidadihim, cahaya kesiapan ataupun juga kapasitas mereka. Kamalil farqil awal, sebagaimana golongan pertama, yaitu orang kafir. Falam yata'assaru bisima'il wahyi, orang kafir itu tidak lihat asar, tidak ada lagi pengaruh dengan mendengarkan wahyu aslan sama sekali. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Apa sesuatu itu? Asy' al-mawjud al-khariji, sesuatu yang ada secara khariji, secara realitas luaran, punya bentuk luaran. Ada dua, al-wajib dan mungkin. Nah, kemudian ada lagi mawjud az-zihni. Ini kan ada keberadaan yang punya realitas luar dan ada wujud zihni. Kalau wujud zihni itu cuma dua, mumkinu wal mumtani'u. Mungkin dan sesuatu yang tidak mungkin. Mumtani, tidak mungkin. Wujud apa tadi? Mawjud khariji dengan mawjud zihni. Kalau mawjud zihni kan hanya ada di pikiran. Nah,
La syai' karena sesuatu yang tidak ada huwa ma'dum. Sesuatu yang tidak ada itu ya dia ma'dum, sesuatu yang tidak ada. As-sarfu sama sekali. Allazi laisa fi dzihni, yang mana tidak berada di pikiran, la fil khariji, tidak ada juga di khariji, di luaran. Walakin ta'allaqal qudrata bihi, akan tetapi terhubunglah kemaha berkuasaan Allah itu bihi, dengan baik itu di zihni ataupun di khariji. Khassasahum bil mungkin, yang mana dikhususkan keberadaan itu dengan sesuatu yang mungkin adanya. Wa akhraja anhu al wajibah, dan tidak maksud daripada Allah ala kulli syai'in qadir itu adalah bahwasanya Allah itu berkuasa terhadap segala hal yang mungkin. Karena tidak mungkin berkuasa terhadap hal yang mumtani, karena kan tidak ada. Akhraja anhu al wajibah wal mumtani'ah, tidak mungkin Allah berkuasa terhadap al wajib, karena dialah yang wajib, dia yang harus ada. Mumtani tidak mungkin juga. Kenapa ya? Karena tidak ada. Didalil akli dengan dalil akli. Itu selesai. Kemudian hadza akhirul kalam, ini adalah akhir dari pembahasan fi asnafis sabah, di dalam 7 golongan. Ala sabilil ijmal, dalam bentuk ijmal, universal ataupun global. Fusila bainal fariqil asqiya'i wal dibedakan di antara fariqil asqiya'i. Bainal pariki asqiya, dibedakan antara kelompok-kelompok orang yang menderita, yaitu yang tadi orang kafir dengan orang munafik. Itu kan kelompok orang yang menderita. Wa ujisa, dan disingkat siapa? Zikrul fariqil awal, dalam menyebutkan kelompok yang pertama. Wa urida anhum, dan ditampilkan mengenai mereka. Atau uridanhum, atau tidak banyak penjelasan tentang mereka. Al kalamu fihim la yujdi, karena pembahasan pada mereka itu la yujdi, itu tidaklah bermanfaat. Karena kan sama sekali tertutup. Baligum fi dzikril sani, sedangkan baligun disampaikan terus menerus banyak. Kalau orang kafir kan ujisah, disingkat, diringkas, wajis, singkat. Kalau kelompok kedua baligun, disampaikan fi dzikril farikisani, dalam kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang munafik. Wa zammihim, mencela mereka, wa ta'yirihim, ya menghinakan mereka, wa takbihim, dan menjelekkan surati halihim, gambaran kondisi mereka, wa tahdidihim, mengancam mereka, wa ibadihim, menjauhkan mereka, wa tahjini sirihim, dan juga mencampurkan perjalanan mereka dengan orang mukmin. Tahjin itu mencampurkan. Wa adatihim, ia juga menjelaskan tentang kondisi mereka, li qabuli wa adatuhum, dan kebiasaan mereka, wa adatihim li imkani qabulihim. Kenapa dijelaskan banyak sekali? Dicela, dihina, dijelekkan, diancam, dijauhkan. Kenapa? Li imkani qabulihim lil hidayah, karena memungkinkan bagi mereka menerima hidayah, petunjuk. Wa zawali maradihim, dan memungkinkan juga hilangnya penyakit mereka, al-aridi, yang menempel. Makanya panjang pembahasannya. Wa isti'alul nuri karaihim, dan juga ada potensi dalam diri mereka isti'al, menyalah. Ya, kalau isti'al itu menyalah, dari kata sya'alah. Ista'ala yasta'il. Isti'alu nuri karaihim, dan menyalakan cahaya karaihim, yaitu kedalaman batin mereka, bimadadi, dengan karunia taufikil ilahi, dengan karunia taufik ilahi. Asa takri'u, ya bisa jadi takri'u ini yaitu
ancaman ataupun juga teguran ini takri yuksiru. Nah, itu asa khobarnya yuksiru. Nah, asa isimnya takri yuksiru adalah khobarnya. Bisa jadi ancaman ataupun segala hal ini menghancurkan akwada, yaitu menghancurkan tiang-tiang syaka imihim, penyakit-penyakit mereka, watobihu, dan juga menjelekkannya ini, dijelekkannya kondisi mereka ini, yaklau usulah, itu mencabut usulah, dasar-dasar roza ilihim, dasar-dasar daripada penyakit buruk mereka. Fatatazakka bawatinuhum, dan bersucilah batin-batin mereka, watatanawwaru qulubuhum binuri iradah, dan menjadi bercahayalah hati-hati mereka dengan cahaya kehendak. Fayasluku tariqal haq, maka mereka itu menempuh jalan yang benar. Wala'alla, nah kemudian intinya lagi, wala'alla muwaddatah, la'alla saudaranya innah. Ini la'alla di sini ya bisa mananya dua, bisa jadi ataupun semoga. La'alla ya bisa jadi atau semoga, mawaddatal mu'mininah, semoga kecintaan kepada orang mukmin itu, wa mulafatuhum yahum, dan berkasih sayangnya orang munafik terhadap orang mukmin itu, wa mujalasatuhum ma'hum, bukan mujalasatuhum, mujalasatahum ma'hum, dan duduk bersamanya mereka dengan orang-orang munafik ini, tastamilu tiba'uhum, cenderung tibanya ataupun cenderung batin mereka, tiba atau karakter mereka, fatahijju fihim mahabbatama, agar terjadi ataupun termotivasi pada diri mereka mahabbatuma, ya kecintaan tertentu, syauqan talinu bihi qulubuhum, kerinduan yang membuat hati mereka lembut, ila zikrillah, pada mengingat Allah, tunqadu bihi nufusum, terbimbing, terarahkan dengan hal itu jiwa-jiwa mereka, li amrillah, untuk taat kepada perintah Allah, fayatubu wa yaslahu kama qala Allah taala, maka mereka bertobat dan berbuat baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, innal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fi darkil asfal, sesungguhnya orang munafik itu berada di lempengan paling bawah dari neraka, walan tajidah lahum nasira, maka engkau tidak akan mendapati bagi mereka penolong, innalladzina tabu waslahu, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki, wa tasamu billah, dan berpegang erat pada Allah, wa akhlasu dinahu, dan memurnikan agamanya hanya Allah, hanya untuk Allah, wa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka lah yang bersama dengan orang mukmin, wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajrun azima, Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin pahala yang azim, yang sangat agung. Shadaqallahul azim. Sudah selesai ayat 19 sampai 20.